Allah niku keterkaitannya sangat erat dengan rasa cinta niki. Dan cinta niki menurut para ulama merupakan tujuan dari seorang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, atau bisa dikatakan suluk ilallah, berjalan menuju kepada Allah. Dalam ayat disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah menyatakan mereka mencintai dan mereka mencintainya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman asyaddu niku sangat cinta, hubban lillah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Ayat ini menurut Imam Ghazali merupakan dalil akan ketetapan al-hub atau cinta dan keadaan yang memang kaitannya dengan adanya cinta tersebut. Para jamaah, Rasulullah SAW menjadikan cinta ini masuk syarat keimanan. Terus kita semua harus memahami syarat keimanan itu harus ada cinta. Nek boten itu cinta, berarti keimanan belum memenuhi syarat. Terus ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat Abu Rusin Al-Uqayli, dia bertanya, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apa iman itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaika mimma siwahuma. Iman adalah engkau jadikan Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai berbandingkan selain keduanya. Hadis ini jelas mengisyaratkan bahwa syarat keimanan itu adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai berbanding yang selain itu. Terus jenengan taat kepada Allah dasarnya adalah cinta. Jenengan sholat dasarnya cinta. Jenengan poso dasarnya cinta, serta ibadah-ibadah yang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa cinta itu? Para historia, al-hub atau cinta ini boten saged untuk ditumbuhkan secara langsung. Artinya cinta itu memang perlu ditumbuhkan, dan tumbuhnya rasa cinta niku biasanya enten ketenatan yang terus menerus, enten latihan yang terus menerus, kaitannya kayak ibadah. Niki pun kula jelasaken yang kaitannya dengan perkara niki, yaitu ada seseorang yang dia melakukan ngaji Al-Quran itu selama 20 tahun. Piyambake niki untuk menumbuhkan
Lah iki boten perkara sing sedilu memang. Tetapi bagaimanapun kalau kita merasakan jenenge cinta itu biasanya telah merasakan nikmati. Nek dorong ono nikmati biasanya rasa cinta itu boten enten. Makanya harus kita angan-angan dalam hati kita para jamaah seberapa rasa cinta itu ampun enten di dalam dada. Ciri ini sederhana mawon, jenengan tingali nek jenengan itu dikengken taat, disuruh untuk sholat, dikengken untuk berbuat kebaikan, entah puasa, entah sedekah atau ketaatan-ketaatan lain. Terus hati kita itu boten merasa berat, hati kita itu merasa ringan, baik dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang, maka insya Allah itu sampun memenuhi rasa cinta itu. Ampun ada rasa senang dalam hati kita semua kalau kita sudah tidak merasa berat. Terus niki ciri secara sederhana mawon. Jenengan tingali hati jenengan piyambak bagaimana rasanya ketika jenengan semua diseru untuk berbuat taat. Nek pun enak, boten berat, boten kepeksa, boten terpaksa. Nah insya Allah jenengan pun memenuhi kriteria cinta. Jadi ciri-ciri sing harus kita ketahui secara gamblang. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dan tidak disebut orang yang beriman ahadukum di antara salah seorang di antara kalian sehingga Allah dan Rasulnya lebih dia cintai berbandingkan yang lain. Terus niki merupakan penjelasan yang gamblang dari Kanjeng Nabi bahwa tidak akan disebut orang mukmin. Kita semua ini boten dikatakan atau disebut orang mukmin kecuali kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih berbanding yang lain. Ini syarat berarti mukmin itu harus seperti itu. Wa fi hadis akhar, dan juga dalam hadis yang lain disebutkan ayub minul abdu hatta akuna ahabba ilaihi min ahli wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang hamba sampai dia menyatakan aku, maksudnya sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintai min ahlihi, dari keluarganya, wa ahlihi, dan hartanya, wa nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ini malah jelas sekali ya, kalau kecintaan kita kepada Rasulnya, Allah dan Rasulnya itu harus di atas segalanya, harus di atas semua yang terkait dengan manusia, baik keluarganya, saudaranya, istrinya, dan lain sebagainya. Juga dalam hal harta benda, harta boten oleh ngalahno cintanya Allah dan Rasulnya. Atasipun ketika kita memang diwajibkan untuk membayar
kita semua dituntut untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam hati itu. Ada sebuah riwayat dulu atau mungkin di moco riwayat dulu ya, untuk memberikan dalil yang jelas yang kaitannya dengan masalah cinta itu. Ada seorang laki-laki qala bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbuka, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu lil fikri, nek sampeyan mencintai aku, siap-siap sampeyan menjadi seorang yang fakir. Faqala inni uhibbullah ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu lil bala. Kemudian orang laki-laki itu takut mali, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ista'idhu lil bala, kamu bersiap-siap untuk mendapatkan musibah atau ujian. Ini hadis menjelaskan yang kaitannya dengan konsekuensi dari cinta. Yang pertama itu ista'idhu lil fuqara, sampeyan siap-siap bagi wong sing fakir, wong sing nopo miskin. Jadi fakir itu miskin. Dia boten kemudian cinta itu membuat orang jadi fakir, boten. Tapi kalau kita lihat zaman sahabat dulu, banyak orang-orang kaya di dalam para sahabat itu ketika dikengken untuk seruan berinfak berjamaah, mereka mengeluarkan banyak harta. Mereka menginfakkan harta-harta mereka. Bahkan dikatakan banyak itu ya Abu Bakar. Itu semua hartanya kalau ada infak dikasih. Boten menyisakan untuk keluarga. Umar itu biasanya separuh dari harta diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sama. Orang-orang kaya dari sahabat Rasulullah itu dikengken infak, disuruh infak para jamaah, mereka mengeluarkan sedekah banyak sekali jumlahnya. Sampai kayak sudah dihubungi istilahnya. Namun di boten ketinggalan para sahabat Kanjeng Nabi sing boten ganda, sing boten dikategorikan tiyang sugih, miskin, bahkan dikatakan malah fakir. Niku nggih berinfak sesuai dengan kemampuan mereka. Mboten enten sing jenenge rasa kikir mana para sahabat itu. Meskipun hanya mengeluarkan sebiji kurma, meskipun hanya memberikan sedekah seikat tali, yang pasti mereka memberikan sedekah. Mboten kikir, mboten pelit, mboten berat untuk mengeluarkan harta yang mereka punya meskipun kondisinya marah. Nah ini harus jadi renungan kita. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang pelit atau kikir, karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ini konsekuensinya yang ini harus boten pelit. Nek sing pelit atau sing kikir yang ini atau budi Kanjeng Nabi, boten mungkin yang pelit yang ini cinta kepada Allah
Niku bukan dia yang pelit, tapi karena memang dia yang punya hanya itu. Dan seandainya dia punya banyak, insya Allah dia pun akan mengeluarkan sedekah yang banyak. Terus ini ciri yang terkait dengan masalah cinta, yaitu boten berat ketika sedekah, tidak pelit atau pikir ketika diserukan untuk sedekah atau infak fisabilillah. Kemudian selanjutnya yaitu ista'idul balaa. Jadi harus kita pahami bahwa biasanya orang yang mencintai Allah dan Rasul itu harus diuji. Ini wis memang jadi sunatullah. Kalau kita mengaku cinta terus ya Allah lagi, dia harus diuji. Karena bukti dari rasa cinta itu adalah saat dia mendapatkan ujian dari kekasihnya. Saat dia mendapatkan ujian dari Allah, itulah yang membuktikan bahwa dia cinta atau tidak kepada Allah. Kalau dia ketika mendapatkan ujian, kita semua mendapatkan musibah, mendapatkan perkara-perkara yang bertentangan sama hati, kita bisa bersabar, kita bisa ridho dengan takdir Allah. Gini ku bukti rasa cinta kita. Tapi sebaliknya, seandainya kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, gak gelem sabar loh ya. Kadang-kadang sabar itu wis kadang susah oleh ngomong ya apa sabar itu. Kadang merasa gak sanggup sabar itu. Tapi tiang sing oleh ujian boten pun sabar dan tidak ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan kaitannya dengan ujian tersebut, maka cinta itu boten enten, alias dia boten tiang sing masuk kategori cinta atau mengaku cinta kepada Allah. Jadi pun sunatullah. Terus cinta itu konsekuensinya kita harus bisa bersabar dengan musibah dan rela dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan kehidupan kita sing nyesakno dodo niku jenenge ngoten. Nah sebaliknya kalau kita mendapatkan nikmat, pun dengan semerap sedoyo kita banyak bersyukur, kita banyak berterima kasih. Niku masuk ciri cinta kita kepada Allah. Jadi niki dua sisi yang kaitannya dengan musibah harus bersabar, dan ketika kita mendapatkan nikmat harus bersyukur. Ada sebuah kisah, yaitu Rasulullah SAW pernah melihat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini ketika itu memakai pakaian yang lusuh, memakai pakaian yang coba cantik. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, lihatlah orang yang diberi cahaya kecintaan oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan dia dulu ketika masih kafir, Mus'ab bin Umair ini dia sing uripe enak, dia sing uripe
ini merupakan salah satu ciri bahwa cinta itu memang biasanya akan diberi ujian, karena itu sebagai bukti bahwa kita itu cinta atau tidak kepada Allah dan Rasulnya. Kalau lulus dari ujian itu, ya insya Allah kita masuk kategori orang yang mukmin sejati. Para jamaah, dalam kisah lain pernah itu disebutkan ini cerita yang masyhur ini Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah hendak didatangi malaikat maut. Memang waktu ini umurnya habis. Nah, Allah itu utus malaikat maut untuk mencabut nyawa Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat maut datang, Nabi Ibrahim ini bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, apakah ada seorang kekasih itu hendak menyengsarakan kekasihnya?" Karena kita tahu ya, dicabut nyawanya itu ya pedih. Nazar itu merupakan sesuatu yang sangat pedih. Bagaimana mungkin seorang kekasih menyakiti kekasihnya? Karena Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, ya, kekasih Allah. Lah bagaimana mungkin Allah itu menyakiti kekasih? Kalau memang Allah mencintai kekasihnya, itu tidak mungkin. Kemudian ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, para jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada si penipu malaikat maut, katakan kepada malaikat maut bahwa apakah ada seorang kekasih itu merasa berat ketika dia hendak bertemu dengan kekasihnya. Nah, di sini kan kita tahu, ya, kita paham bahwa kita itu tidak mungkin bertemu Allah selagi kita dalam keadaan masih hidup. Kita selagi hidup tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Makanya syarat untuk bertemu dengan Allah itu wafat, meninggal. Maka ketika Nabiullah Ibrahim mendengar jawaban Allah yang seperti ini, Nabi Ibrahim langsung berkata, "Wahai malaikat maut, cabutlah nyawaku sekarang juga." Ini kita tanya, luar biasanya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dan ini tanda-tanda cinta yang sejati, pokok-pokoknya cinta ini. Apa itu? Dia ingin lekas-lekas bertemu dengan Allah. Niki berat perasaan si koyok itu niki. Nek boten kekasih sing sejati koyok Nabi Ibrahim boten enten perasaan koyok itu. Apakah kita sudah mampu memiliki perasaan seperti ini? Ya sepertinya sangat berat. Karena kebanyakan kita ini fitrah memang penting nanti berjamaah. Soalnya kakek teror. Nek ulo ngarani jenenge wedi mati itu memang kakek teror. Yang pertama mergane jelas mergane cinta dunia. Niku jelas. Makanya wedi mati. Yang kedua, nek iki mukmine roto bukan atine, meskipun wedi mati, tapi wedi mati niku isih enten dispensasi. Lapo piyambake kepengin nyekno umure dengan memperbanyak ibadah. Niki sing penting. Ya Allah, aku cukup umurku sih, ya Allah aku ojo dipateni saiki,
ojo diwafat saiki ya Allah aku kepengin taubat, aku sik kepengin nambah ibadah. Umpamanya kita tambah umur nggih mesti ini kan wong ini tambah ibadah. Niki sik penting. Jadi ditambah terus kepengin tambah umur soalnya kepengin nambah ibadah. Tapi dia enten sing wis pokokane cinta kaya Nabi Ibrahim. Kepinginnya wis ketemu Allah. Niki nggih padha kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane Kanjeng Nabi niki hendak dicabut nyawa, niku malaikat pencabut nyawa niku teko dhisik teng griyane Kanjeng Nabi totok-totok. Nek jenengan kali totok-totok kok dikira oleh Kanjeng Nabi. Iso dhisik Muhammad, seandainya kamu diberi umur sampai hari kiamat, sampai jalur kerajaan seluruh bumi dan langit, nek sampai kepingin tak kene jari Allah. Utawa sampai kepingin ketemu aku. Nah coba, ini tawaran Kanjeng Nabi, tapi untuk kita nggak mungkin. Gak ada tawaran-tawaran waya yo soalnya, gak ada ditunda-tunda, gak ada semuanya kalau peringatan barat kadang-kadang. Tetapi Kanjeng Nabi ini pilihan, bahkan pilihan itu saya dikamu musuh ape. Tetapi karena cintanya Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah, beliau memilih untuk Allah Azza wa Jalla. Para jamaah, ini merupakan bertemunya seorang yang mencintai Allah. Niku memang Rasul, dan Rasul ini pun kepinginnya cepat-cepat ketemu Allah, bukan putus asa kali dunia loh. Beda kan? Tiap-tiap yang kepingin mati putus asa kali dunia itu ya CJ niki dia tidak ingin mati, tapi memang dia ingin cepat ketemu Allah, ingin lekas-lekas ketemu Allah, disebabkan oleh rasa cintai. Rasa cinta niki menyebabkan yang enggak ini kepingin cepat-cepat ketemu Allah. Dan niki loh tujuan puncak dari apa? Dari riyadhatul nafsi, dari suruh kita kepada Allah sing wis pirang tahun ini, pirang bulan ini, sampai tahunan sing kita bahas dalam kajian setiap pagi ini tujuannya. Jadinya dan kita semua mengarah ke sana. Melakukan titik-titik lewat kendaraan sabar, lewat kendaraan syukur, lewat zuhud, lewat cinta, lewat cinta. Nah sampai sini, insya Allah zikir itu harus senantiasa hidup. Nah ini cinta zikir senantiasa hidup bisa. Betul. Pada mali dari cinta wis membara hati niku. Niki perjalanan seumur hidup perjalanan betul berhenti sampai hari ini. Sampai kapan? Ya sampai nafas niki wis betul enten. Sampai nafas niki wis mulai ditarik dan saiki niku kayak leren. Para jamaah, wallahu a'lam, yang pasti ini dari rasa-rasa yang harus kita perhatikan, sifat-sifat atau sikap-sikap hati di mana niki harus sudah menjadi latihan kita, latihan kita dalam suruh kita kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Semoga kita niki masuk di antara hamba sing mencintai Allah dan Rasulnya lebih berbanding mencintai segala sesuatu selain kedua
Insyaallah kita lanjutkan